Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul bersama pada sore ini untuk melakukan e-talk show ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lianto Sim sebagai MC pada sore hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Evans Winata, yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Juga selamat datang kepada Bapak Hadi, yang berkenan menjadi moderator pada kita, dan selamat datang di e-talk show pada sore hari ini pada para hadirin semua. Ya, jadi tema talk show kita pada sore hari ini adalah manajemen penjualan di era new normal. Seperti yang kita ketahui, definisi bekerja sejak pandemi ini sudah berubah, tidak lagi sama seperti dahulu, termasuk dalam proses menjual. Work from home memberikan kekhawatiran sendiri bagi para pengusaha. Oleh sebab itu perlu adanya manajemen dalam penjualan yang dilakukan di era new normal ini. Harapannya dengan adanya talk show ini kita dapat memberikan wawasan-wawasan baru mengenai strategi-strategi atau cara-cara yang digunakan bagi para pengusaha di era new normal ini. Talk show ini diselenggarakan oleh Young Buddhist Association bekerjasama dengan CD Surabaya, Gema Inti Jawa Timur, Pemuda Huang Indonesia, Muda Mudi Witiauka Surabaya, dan Lead Square Indonesia. Acara pertama adalah sepatah kata dari perwakilan Pemuda Huang Indonesia. Kepada perwakilannya saya persilahkan. Selamat sore semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua masih diberi kesehatan yang baik dan bisa mengikuti webinar pada sore hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun tidak secara langsung. Pertama-tama, saya ingin menyapa ketua-ketua dari berbagai komunitas yang hadir di webinar hari ini, yaitu Ketua Perkumpulan Faith-Hiau Surabaya, Bapak Jaya Pranata, Ketua Muda-Mudi Faith-Hiau Surabaya, Ibu Lijeni atau yang mewakili, Ketua Gema Inti Jatim, Bapak Evans Winata, Ketua Young Buddhist Association, Bapak Gondo Wibowo Tantri, Ketua CD Surabaya, Bapak Ong Pendopo Winoto. Saya ingin menyapa juga semua senior Cinlang dari Forum Komunikasi Keluarga Besar Huang Indonesia yang hadir di webinar pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evans Winata, Bapak Hadi Sutriswi Harlin, Bapak Ong Pendopo Winoto, dan semua panitia ataupun pihak yang sudah membantu sehingga webinar manajemen penjualan di era new normal ini bisa diselenggarakan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk turut partisipasi di webinar ini. Sejak adanya pandemi COVID-19 ini tentunya membawa banyak dampak perubahan di dalam kehidupan kita. Mungkin yang dulunya cuek, sekarang lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Dulunya kalau meeting mungkin kumpulnya di suatu tempat dan bertatap muka, sekarang kebanyakan meeting via online. Banyak juga yang kerja tidak di kantor tetapi dari rumah alias work from home. Dan banyak dari kita pun mungkin sekarang lebih belanja online, sehingga tidak bertemu dengan banyak orang. Hal ini tentunya cukup berdampak bagi pemilik usaha yang masih menjual produknya secara offline. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat, pandemi COVID-19 ini tidak hanya membawa dampak yang cukup signifikan pada aspek sosial dan kesehatan, tetapi juga berdampak pada usaha atau bisnis kita, terutama di sektor penjualan. Kita semua ketahui perubahan itu tidaklah mudah, tetapi yang bisa bertahan di saat adanya perubahan adalah mereka yang bisa dengan cepat beradaptasi dengan keadaan. Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya webinar manajemen penjualan di era new normal ini bisa membantu usaha atau bisnis kita untuk lebih cepat beradaptasi di era new normal. Akhir kata, mohon maaf jika kata saya yang kurang berkenan.
Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Erlen Wijaya atas pembukaannya tadi. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya. Sebelum kita memulai talk show pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan moderator pada talk show sore hari ini, yaitu Bapak Hadi Sutris Winarlim, MSc. Sedikit profil beliau adalah seorang dosen di FKIP Universitas Kristen Widya Mandala, Surabaya, juga sekaligus menjabat sebagai Kepala Prodi Bahasa Inggris dan juga sekaligus sebagai Wakil Sekretaris Perkumpulan Witiauka Surabaya. Nah, untuk mempersingkat waktu, acara langsung saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Hadi, saya persilahkan. Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya, Bobo dan Cece. Kita santai aja ya, kita nggak usah terlalu serius gitu ya. Tapi kita sekali sore hari ini kita ada satu orang yang luar biasa di antara kita yang akan membagi ilmunya dengan sangat ganggai gitu ya. Ganggai itu artinya nggak pelit, jadi semua akan diberikan. Dan nggak itu saja, nanti di akhir penjelasan akan ada tanya jawab juga. Tanpa berlama-lama kita kenalkan Bapak Evan Swinata. Bapak Evan Swinata ini adalah business coach. Jadi bukan coach basket ya Bapak Ibu, jadi business coach. Kemudian yang luar biasa juga, beliau adalah Ketua Gema Inti Jatim. Yang masih belum tahu mungkin, Gema Inti Jatim itu adalah Generasi Muda Indonesia Tionghoa. Kalau kita lewat Jalan Karet masih ketemu ya, di sebelah kiri itu gedungnya. Kemudian juga Bapak Evans ini merupakan Dewan Pakar SIDI. Nah, apakah itu SIDI? SIDI adalah organisasi sarjana dan profesional Buddhis Indonesia. Jadi bukan cuman ketuanya tapi sudah Dewan Pakar. Nah, kalau yang di Surabaya ketuanya adalah Bapak Ong Pendopo. Nah, kalau misalnya ingin tahu lebih banyak mengenai SIDI, organisasi sarjana dan profesional Buddhis Indonesia, bisa mampir ya. Di sini ada alamatnya juga tadi, di Jalan Waspada 33. Selain itu, saya sudah kenal dengan Ko Evan ini cukup lama ya. Jadi nggak pada saat sekarang ini aja diminta untuk menjadi moderator, tapi saya sudah kenal cukup lama. Sejak saya di perkumpulan Witiauka awal-awal itu saya pernah juga berkunjung ke Margawang, di mana Bapak Evans Swinata ini atau Ko Evans ini juga merupakan aktivis di perkumpulan Margawang. Nah, kalau namanya perkumpulan Margawang, nama Mandarinnya juga pasti Huang ya. Nah, nama Mandarinnya adalah Huang Yonghui. Jadi kita bisa panggil Ko Evans saja lebih gampang. Ya, silakan Ko Evans. Jadi sekitaran 40 menit. Kita tanya aja 40-35 menit. Silakan Ko Evans. Jadi hari ini saya akan bahas tentang manajemen penjualan di era new normal. Kita sudah 4 bulan kurang lebih mengalami WFH dan tentu cukup banyak dampak yang dirasakan oleh para pengusaha, baik itu secara positif maupun menjadi lebih tertantang dengan situasi hari ini. Nah, tantangan para pengusaha saat ini meliputi daya beli yang menurun, ya, jadi operasional mereka terhambat atau malah jadi mahal. Terhambat itu karena kapasitas untuk melayani pelanggan berkurang, atau jadi lebih mahal karena ada biaya-biaya tambahan untuk mengamankan. Kemudian para tidak berani menjual secara piutang, ya, karena nggak terlalu bagus. Akhirnya para pengusaha main aman, tidak menjual secara piutang, lebih baik nggak jualan daripada harus dibayar mundur. Maunya kontan, dan ini sangat mengganggu karena banyak pengusaha juga nggak terlalu mau berani spekulasi beli barang secara kontan. Kemudian layanan ke prospek dan pelanggan terganggu, dan kadang-kadang lebih baik menolak order daripada nanti ada risiko secara bisnis. Hari ini bahasan kita bagaimana kita bisa produktif walaupun WFH, bagaimana bisa mendapatkan makin banyak leads, meminimalkan kecurangan, tipe-tipe sales untuk berbagai keperluan, dan kompensasi yang fair.
bagaimana efek WFH pada aktivitas kantor? Jarak antar personil pasti lebih besar. Jadi termasuk dari pimpinan ke pengikutnya, koordinasinya pasti lebih terhambat. Sehingga akan diperlukan skill memimpin jarak jauh. Ini secara umum. Jadi diperlukan kemampuan manajerial yang lebih baik lagi, yang lebih sesuai untuk bisa bekerja secara virtual. Tapi enaknya kalau buat perusahaan yang sudah punya banyak kantor, cabang di banyak kota atau bahkan banyak negara, sekarang kalau koordinasi bisa sekaligus lewat secara online langsung beres semua gitu. Cuma kita nggak temui mereka secara fisik. Jadi diperlukan teknologi yang lebih baik untuk menekankan kolaborasi. Untung saja pandemi ini sudah terjadinya di tahun 2020, yang mana teknologi sudah relatif siap sebetulnya. Cuma kalau sebelum terjadi pandemi kita nggak kenal, setelah pandemi mau nggak mau kita memanfaatkannya. Jadi teknologi meeting online ini bukan barang baru. Misalnya udah bertahun-tahun ada. Kalau dulu diajak meeting online mungkin masih enggan dan kayak belum srek, belum enak gitu. Kalau sekarang mau nggak mau dan ternyata rata-rata bisa menikmatinya. Nah, secara penjualan, pengaruh WFH seperti apa? Yang pasti pelanggan rata-rata tutup pintu, terutama di 3 bulan pertama, nggak bisa dikunjungi. Nah, pertanyaannya berarti sales kalau keliling pergi kemana? Karena yang mau dikunjungi nggak bisa dikunjungi. Sales kalau bekerja juga bisa jadi secara WFH, nggak usah ke kantor. Tapi kalau sales itu berarti makin sulit untuk dikontrol. Berarti dia di luar kantor ngapain aja. Banyak terjadi produktivitas itu menurun. Lah wong nggak WFH aja produktivitas sudah menurun, apalagi kalau WFH. Nah, beberapa perusahaan terpaksa mengurangi tim sales. Jadi PHK bahkan terjadi pada departemen sales. Jadi salesman-nya dikurangi dengan berbagai alasan, termasuk kalau sales sangat gampang diukur kinerjanya, ya masalah omset yang dihasilkan. Tim sales juga cukup kesulitan mendapatkan pelanggan baru. Lah pelanggannya ditemuin susah, lah kalau yang bisnisnya B2B gimana gitu. Tapi sebetulnya WFH ini bermanfaat juga bagi penjualannya. Pertama, nggak perlu mobilitas. Produktivitas itu berarti bisa naik 20%. Kita bayangkan sales itu kalau keliling kota, perjalanan point to point kalau 1 jam, sehari 3-4 visit, ya sudah paling enggak 3 jam hilang itu. Jadi kalau nggak pakai visit, variabel ini dihilangkan, kita dapat ekstra waktu 20-30% minimal. Saya kenal beberapa teman yang pengusaha, kalau dulu harus keliling, sekarang nggak pakai keliling, benar-benar pagi sampai malam, Zoom terus tanpa henti. Buat beberapa orang malah lebih melelahkan, tapi itu artinya produktivitas meningkat. Jadi secara waktu malah lebih banyak. Kemudian menemui prospek dan pelanggan itu seharusnya juga bisa lebih gampang, karena tinggal diajak Zoom, diajak online aja. Enaknya ya sudah langsung tembus pada yang bersangkutan. Jadi udah nggak terlalu banyak alasan lah. Tinggal nanti memang mau diterima atau enggaknya. Bisa juga ada peluang meningkatkan jumlah pelanggan di masa-masa ini. Jadi hanya mengacu pada kapasitas produksi, bukan lagi kapasitas menjual. Jadi contoh kalau misalnya restoran dulu terbatas di kapasitas jumlah mejanya, sekarang lebih dari itu. Pokoknya kalau memang bisa dapurnya masih kuat, ya bisa aja delivery terus-terusan. Jadi sebetulnya ada peluang-peluang baru. Nah, untuk perusahaan pada umumnya misi departemen penjualan ini apa sih? Kalau misinya bisnis kita cerita profit, market share, valuation gitu. Kalau misi penjualan sebetulnya cuma 3. Dapetin pelanggan baru, pertahankan pelanggan lama. Untuk pelanggan lama, omsetnya dikembangkan. Jadi jangan cuma itu aja, tapi sekalian upsell dan cross. Udah isinya kan cuma ini aja. Nah, bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru? Kalau hari ini kan kita bicaranya online. Secara umum ada funnel. Jadi semua pengusaha pasti sudah menyadari secara langsung, tidak langsung. Ada funnel kok. Jadi mereka tahu tidak semua prospek akan jadi pelanggan, akan mengerucut.
Nah, cuma strateginya aja kalau nggak tergambar dalam bentuk funnel, nyusun strateginya belum terlalu cocok nanti. Jadi cara berpikirnya belum sesuai, akhirnya nyusun strateginya masih agak liar. Nah, kalau kita sudah berpikir funnel, kita akan lebih terarah. Jadi ada 3 titik ABC itu. Di A itu top of funnel, di atas, tingkatnya awareness. Yang penting mereka kenal kita aja. B itu MOFU, middle of funnel. Jadi mereka sudah mulai interaksi dengan kita, di situ nanti kepercayaan bisa tumbuh. C itu bottom of funnel. Konversinya terjadi di sana untuk menjadi pelanggan. Jadi kalau udah di ujung C itu udah jadi pelanggan. Kalau di atas berarti intensi untuk membeli masih rendah. Kalau makin ke bawah makin tinggi. Nah, strategi apa yang bisa ditetapkan oleh para pengusaha untuk ini strategi penjualannya? Itu sudah tergambar di layar. Jadi kalau di atas masih awareness, ya kita kasih free content atau hal-hal yang membuat orang jadi lebih kenal kita. Termasuk webinar ini masih di atas. Kemudian bisa kalau udah mulai di tengah-tengah itu interaksi email, mulai bicara, mulai fact finding. Ada apa, terus bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, mulai interaksi lewat email maupun live. Jadi bisa bikin webinar yang lebih detail nanti atau pakai Zoom untuk melakukan meeting hanya dengan satu klien tersebut. Tapi biasa klien itu bisa melibatkan banyak orang. Jadi ibaratnya kita datang ke sana berhadapan dengan 5 sampai 10 orang-orang yang memang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, setelah itu masuk ke C, kita mulai melakukan konversi, melakukan closing. Ada proposal, ada demo, sampai akhirnya transaksi jadi omset. Jadi secara umum nanti dibagi 3 sekali lagi, kalau di atas top of funnel itu masih dingin prospeknya. Sudah di tengah itu lebih hangat, warm, sampai di bawah itu sudah hot. Nah, ada perjalanan pelanggan yang mesti dirancang untuk mengkonversi dari cold, dingin, sampai hot. Jadi kita nggak mungkin nawarkan produk, berusaha untuk closing, ketika prospek itu kita baru kenal, masih cold prospek. Ini kurang lebih nanti ibaratnya kita mau menikah, cari jodoh, baru kenal lawan jenis langsung diajak kawin, pasti malah ketakutan gitu. Jadi kan kita akan butuh proses juga, mulai saling kenal, berteman, pacaran, dan sampai menikah. Nah, ini adalah proses yang memang alami, harus dijalani. Aset termahalnya perusahaan dalam hal penjualan adalah funnel nanti. Sebetulnya bukan daftar nama. Kalau cuma daftar nama, nggak beda jauh dengan yellow page, dibagi-bagikan gratis. Funnel itu konsep strategis. Itu sudah kombinasi dari email campaign, landing page, dan database. Jadi daftar nama itu cuma satu bagian dari funnel yang sudah dirancang untuk konversi dari prospek menjadi pelanggan melalui proses customer journey. Jadi ini sudah satu kombinasi. Kalau disebut misalnya bisnis yang bisa jalan otomatis, bentuknya seperti apa? Di sisi jualan bentuknya seperti ini. Ada funnel-nya yang sudah dibangun. Ada landing page, jadi ada proses presentasi yang sudah otomatis, ada proses follow up, sampai nanti bisa transaksi. Nah, tinggal fulfillment-nya itu cerita yang berbeda. Nanti ada proses yang berbeda di supply chain. Tapi kalau di sisi penjualan, otomatis bentuknya seperti ini. Dan semua bisnis pasti bisa dilukiskan dalam bentuk funnel. Semua bisnis, organisasi yang masih mencari pelanggan. Nah, untuk mencatat juga nggak bisa cuma pakai Excel. Karena fokusnya sekali lagi bukan cuma di daftar nama perusahaan, alamat, telepon, handphone, bukan seperti itu. Jadi funnel nggak bisa direpresentasikan dengan spreadsheet biasa, karena kita akan butuh follow up, jadi melacak aktivitas dia, interaksi dia dengan kita tuh seperti apa. Kapan dia buka website kita, kapan ditelepon, tanggapannya seperti apa, kebutuhannya gimana. Jadi satu nama itu ada banyak informasi yang terkait, sehingga nggak bisa disimpan di Excel. Nah, teknologinya apa? Itu namanya CRM, ya, Customer Relationship Management.
CRM adalah sistem yang dirancang mulai untuk bisa mendapatkan pelanggan sampai untuk mengembangkan hubungan bisnis dengan pelanggan tersebut. Jadi tadi saya tunjukkan funnel, itu masih setengah. Itu mengkonversi dari prospek menjadi pelanggan. Masih ada lagi funnel yang kedua di bawah, lower funnel, itu untuk mengembangkan pelanggan. Karena kalau kita cuma berpikir mendapatkan pelanggan, akan jadi terlalu mahal. Untuk mendapatkan prospek itu ada usaha, ada biaya. Kita mesti beriklan, terus ada usaha termasuk diantaranya sampai bisa ditolak. Ya, ada usaha, ada biaya. Kalau nanti ke closing, jangan karena pelanggan yang transaksi kali. Jadi dan nah, untuk itu contoh kalau ada produk consumer goods sampo gitu, kalau baru pelanggan pertama kali beli tentu aja beli satu kali yang kecil dulu, dicoba cocok enggak, kalau cocok baru nanti dia akan tambah. Nah ini yang disebut untungannya belum banyak kalau di tahap ini. Jadi kalau beli pun masih ukuran kecil. Nah, sementara kalau mau keuntungan yang berkelanjutan, kita berharap kalau dia bisa repeat, ternyata cocok, dia akan beli ukuran besar. Pelanggan yang membeli ulang biasanya justru buat kita nggak ada biayanya. Kita nggak perlu beriklan ke mereka, nggak perlu kasih promo ke mereka, ya karena mereka sudah percaya, mereka tinggal beli aja sendiri, bahkan mungkin order sendiri. Nah, itu strategi yang mesti kita bedakan nanti, strategi mendapatkan pelanggan dengan strategi mempertahankan pelanggan. Nah, kalau melalui CRM, proses itu bisa terotomasi. Jadi, mau leads-nya, prospeknya dimanapun, dari sosial media, visit, canvassing, dari telepon, dari email, kenalan sendiri, semua masuk di satu database yang dikelola oleh CRM. Setelah itu langsung bisa didistribusikan. Paling jelek manual, tapi beberapa bisa otomatis. Jadi kalau seperti Lead Squad sudah otomatis. Kita bisa serahkan ke sales yang kompeten. Misalnya sales khusus wilayah tertentu atau sales khusus produk tertentu, segmen pelanggan tertentu. Itu bisa. Dan bisa dibuatkan workflow untuk menjadi sebuah proses yang otomatis. Untuk sales yang keluar bisa dikawal dengan CRM, mobile CRM. Jadi langsung di handphonenya. Dia ngapain aja nanti kita bisa lihat. Terus proses presentasi dan konversi kita bisa buat landing page. Jadi kalau di CRM yang bagus kita bisa bikin landing page kurang dari 5 menit. Ini dengan form, daftar nama bisa langsung ditangani oleh autoresponder dan langsung bisa didistribusikan ke tenaga sales kita. Nah, jadi enaknya kalau kita pakai CRM, kita berpikirnya sudah berbentuk funnel dan customer journey. Mau nggak mau. Jadi kita secara sadar nggak sadar sudah diarahkan untuk membangun strategi yang benar. Oke, sekarang kita bahas tentang kecurangan di sales. Jadi sales ini luar biasa. Selama dia dapat tugas untuk menjual dan pegang duit, memang potensi curang itu cukup besar terus terang dari pengalaman saya. Dan sales ini cukup pinter, ya. Jadi mereka nggak gampang dideteksi kalau curang. Dan kadang-kadang buat para pengusaha cenderung mengabaikan. Jadi sales ini juga pinter untuk mengembangkan kepercayaan. Nggak jujur pun bisa seakan-akan dia ini jujur. Atau kadang pengusahanya juga takut. Kalau tahu nakal-nakal dikit, ya sudah deh. Daripada dia nanti keluar, customer-nya diambil. Atau kehilangan omset. Nah, akhirnya terjadi satu kompromi yang nggak bagus. Akibatnya nanti parah. Karena seperti ini ya cepat lambat. Begitu meledak, akibatnya parah sekali untuk bisnis. Nah, bagaimana caranya supaya anti curang? Buat saya kalau udah ceritanya kecurangan, solusinya selalu teknologi. Dan kalau sekarang selalu bicara digital. Jadi salah satu cara, paling enggak jangan sampai sales itu pegang duit. Nah, jadi kalau memang ada pembayaran, transfer aja langsung ke perusahaan. Pelanggan langsung perusahaan.
itu sudah akan cukup banyak mengurangi kemungkinan curang. Nah, kecurangannya apa aja sih? Ini saya langsung buka. Ya, kalau tadi Pak Hadi cerita saya gangkai, memang saya nggak pernah simpan rahasia-rahasia begini. Dari pengalaman saya bagi aja semua. Seringkali sales itu tidak menyetorkan tagihan. Ya, jadi kalau terutama di distribusi, pabrik maupun distribusi, sales keliling, sudah berhasil jual, uangnya kan paling nggak dibawa dulu sendiri. Ada satu jeda sebelum sales ini setor duit. Nah, kadang-kadang jedanya ini makin lama makin panjang. Alasannya itu pelanggan belum bayar, padahal sudah bayar. Nah, uangnya kadang diputar dulu. Kalau muter doang, enggak apa-apa. Lebih cilaka kalau terus ditelen. Kalau dianggap seperti modal kerja gratis, uang perusahaan dipakai beberapa hari, 1-2 minggu kadang-kadang, terus bisa disetorkan. Saya pernah sekali kerja, mergoi satu sales, itu dia sampai punya buku cek sendiri. Saya sampai kaget, ini cuma sales, kok bisa punya buku cek sendiri. Jadi singkat cerita, hari itu dia ketahuan belum menyetorkan tagihan. Saya minta, ya sudah dia dengan gampang buka cek, bayar ke perusahaan. Nah, jadi ini keren salesnya. Terus ada kecurangan lain, kalau ini agak-agak biasa ya, sekedar sales tidak bekerja dengan baik. Dia keluar kantor nggak jelas, tidak memanfaatkan seluruh potensi. Jadi saya tahu ada beberapa sales sehari itu sendiri-sendiri. Dua atau tiga. Nanti misalnya ongkos transport. Ya, tagihan bondnya kasihin perusahaan. Jadi ini agak repot. Dia keluar kantor sudah tidak jelas ngapain. Kemudian ada lagi kecurangan sales yang lain, pelanggannya fiktif. Jadi fiktif ini bisa pelanggannya betul-betul tidak ada. Toko ABC XYZ, alamatnya di sini, jualannya ini, teleponnya ini. Lah, yang berfungsi cuma teleponnya itu pun sudah disetel. Jadi sudah sindikasi. Tujuannya apa? Supaya sales ini dapat barang dengan harga grosir yang kemudian sales ini jualan sendiri. Dan uangnya masih bisa tempo lagi kan, kalau misalnya perusahaan jual boleh dibayar 3 bulan kemudian, berarti sales ini akan dapat modal kerja gratis 3 bulan. Nah, ini mulai pelanggan yang nggak ada, atau pelanggan yang ada tapi kerjaannya bukan itu, atau pelanggannya ada tapi sudah tutup. Nah, ini macam-macam. Terus ada lagi antar sales di perusahaan yang sama masih bisa rebutan pelanggan. Jadi kalau orderan dari pelanggan, kadang-kadang ketir itu kan masuk ke bagian sales processing. Ada sekelompok sales itu bisa curi-curi ngintip di sales processing, lihat data customer milik rekan sales yang lain, terus customer itu dihubungi. Ngambilnya sama saya aja, Bu. Nanti tak kasih harga lebih murah. Nah, buat perusahaan seakan-akan tidak kehilangan pelanggan, tapi perusahaan itu dirugikan karena harganya turun. Harusnya untungnya lebih banyak, malah harganya turun, untungnya berkurang. Nah, solusinya apa terhadap kecurangan ini? Nomor 1, pembayaran cashless. Jadi minta pelanggan itu transfer. Ini nggak gitu gampang, nggak segampang ngomong begini. Jadi nggak segampang teori. Karena kadang-kadang ada pelanggan bilang, saya ini jualannya cash. Kemudian juga ada pakai mobile CRM untuk ngawasi sales. Jadi kita akan tahu sales ini ngapain aja. Terus sales audit, ini perlu dilakukan. Jadi ada satu pihak luar, pihak ketiga, yang diminta untuk melakukan sales audit. Dia akan hubungi pelanggan satu persatu, atau visit kalau perlu, cek kondisinya gimana, dan verifikasi tagihan-tagihan mana yang memang belum dibayar, dan mana yang sudah dibayar. Apakah cocok dengan keterangan yang didapat oleh perusahaan. Karena seringkali pelanggan sudah bayar, tapi perusahaan belum terima uangnya. Uangnya ada di sales.
Nah, kurang lebih sih seperti itu. Kalau untuk supaya antar sales tidak rebutan, selain pembagian wilayah, pembagian pelanggan, juga digitalisasi. Jadi jangan sampai ada kertas di sana. Semua order secara elektronik. Nah, mobile CRM itu seperti apa sih? Itu aplikasi di handphone. Dia kemana aja kepantau. Dan di satu tempat lama. Kalau ngunjungin prospek tertentu, sudah berapa kali dan hasilnya seperti apa? Memang kita perjumpaan yang pertama umum. Kalau dari statistik rata-rata closing itu setelah kunjungan ketiga sampai 10. Sehingga memang wajar kalau sales harus berkunjung beberapa kali ke tempat itu. Tapi masalahnya perkembangannya seperti apa dan jangan sampai kunjungi berkali-kali tak ada perkembangan. Kunjungin yang kita harus hindari. Dan ini punya mobile CR. Jadi bisa nanti kepetakan, ini aplikasi beneran dari bagian saya. Itu nah, jadi di sana kelihatan dari satu titik ke titik lain itu ada. Oke. Jadi dari titik mana ke titik mana itu tergambar. Kemudian jadi di awal hari, rencana hari itu bisa tergambar secara visual. Kalau ada prospek baru misalnya dari internet, bisa langsung otomatis diberikan kepada sales yang di lapangan. Jadi langsung bisa di follow up kalau perlu. Mungkin lokasinya sudah dekat, langsung aja di visit gitu. Di akhir hari bisa di review. Jadi secara peta tergambar seperti yang tadi saya tunjukkan juga. Dia udah kemana aja, ke wilayah seperti apa, berapa kilo, berapa kali meeting, dan setiap kali meeting. Ya, jadi kekurangan dari sales, setorannya mulai terlambat. Gak jual perlu diwaspadai. Biasa sales itu dikasih range kalau jual dari harga satu angka ke angka tertentu, range bawah sampai range atas. Nah, waspadai kalau harga jualnya mulai turun. Alasannya memang selalu di pasar banyak pesaing gitu sehingga harganya turun. Jangan percaya begitu saja. Ya, jadi tetap harus selalu diverifikasi. Nah, kemudian kalau lihat perilaku sales yang aneh, dia berusaha semaksimal mungkin di luar kantor. Itu perlu diwaspadai. Saya pernah ada pengalaman, sales saya itu pagi ke kantor jam 6:30. Padahal jam kantor mulai jam 8. Kalau pulang harusnya jam 4, dia cek lognya jam 7 malam. Jadi dia nggak terlambat, tidak pulang lebih awal, tidak minta lembur, walaupun seakan-akan jam kerjanya panjang. Nah, ini harus diwaspadai. Dua di perusahaan lain. Jadi full time 2 tempat. Nah, hari itu saya coba pergoi. Terus langsung saya review order-order dia. Ketahuan bahwa memang ada uang yang belum disetorkan. Jadi dia menghindari ketemu staf-staf di kantor. Kemudian ada lagi, kalau cerita dari dia yang nggak logis, biasanya terkait angka, itu berarti ada indikasi curang. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Sekali lagi audit sales. Ya, kemudian kita pakai CRM. Ya, kalau untuk yang keluar lapangan pakai mobile CRM. Lalu kita terapkan digital business process. Jadi proses kita harus makin digital.
Oke, sekarang kita akan cerita bagaimana merekrut tim sales. Sales, kalau terutama yang pemula, itu jarang yang punya kemampuan sales. Biasanya mereka ngelamar jadi sales karena nggak ada kompetensi lain. Jadi dia kalau mau ngelamar accounting yang nggak bisa, terus komputer IT-nya juga masih kurang, nah, tentang produksi nggak nguasai, ilmu apa yang paling gampang gitu, yang paling nggak butuh persyaratan pendidikan tertentu, yaitu sales. Nah, masalahnya apakah dia sudah dilatih khusus untuk sales? Itu dia. Jadi kita perlu tahu seseorang ngelamar sales bukan karena dia pintar jualan. Saya sudah temui ya, penjual-penjual di perusahaan, teknik jualannya cuma melas. Jadi ayolah Bu, saya udah datang, masa nggak dikasih order? Ya kalau caranya begini itu bukan sales sebetulnya. Nah, termasuk sales yang pengalamannya panjang pun, sudah ganti perusahaan beberapa kali, terus dari usia berarti dia paling enggak jadi sales sudah 20 tahun misalnya, tidak jamin apapun. Bisa jadi ya dia 20 tahun kerjanya seperti itu. Pelanggan sudah dicariin, memang nerusin pelanggan yang sebelumnya, tinggal didatang aja. Setiap kali datang cuma order taking. Ya, bulan itu nanti terima order apa gitu, dicatat doang. Nah, jadi mau sampai usia tua menjelang pensiun pun nggak jamin apa-apa. Nah, jadi buat perusahaan, kalau mau merekrut sales, pandangannya adalah kita beli database. Ini terutama untuk sales B2B. Ya, jadi kalau kita punya produk yang arahnya dijual ke secara B2B, kita itu sebetulnya beli database dia. Kita kalau interview tanya, kamu kenal berapa orang yang di bidang bisnis ini? Jadi berapa calon pelanggan yang sudah dimiliki? Ini yang kita tanya dulu. Jadi saya pernah misalnya, saya butuh, ini jual ke restoran gitu. Ada sales ngelamar. Ya saya tanya, kamu kenal berapa restoran? Kita nggak bisa mau terima jawaban, ya nanti saya keliling restoran. Karena sangat besar kemungkinan dia ditolak. Terus nggak punya cara untuk bisa nembus. Nah, kita mau dia kenal dan punya pengaruh tertentu untuk bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, itu yang kita suka. Kalau perlu waktu interview kita role play. Jadi bilang, oke, saya ini pelanggannya. Coba kamu gimana caranya jualan ke saya? Oke, terus ada tipe-tipe sales. Jadi sesuai kebutuhan, ada beberapa tipe sales. Ada sales yang tipenya bisa cari prospek, hunting new leads. Ada sales yang closing. Nah, itu tipe hunter. Ada yang tipe farmer, dia cuma ngeramut leads, dan ada yang tipenya maintain ke pelanggan. Jadi sudah jadi pelanggan, tapi gimana supaya upsell dan cross-sell. Dari 4 tipe ini, masih ada lagi tipe B2B dan B2C, total jadi 8. Nanti ada lagi online dan offline. Berarti total 16. Nah, kita mau tahu persis kebutuhannya ada di mana. Kita cari sales yang sesuai. Ada yang memang cocok untuk hunting prospek baru, ada yang lebih pinter di closing. Nah, jadi itu nanti yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bicara tentang kompensasinya. Kompensasi untuk sales seringkali dianggap terlalu disederhanakan. Wes langsung aja omsetnya berapa, kasih komisi sekian.
kompensasi ini saya sebut belum fair. Pertanyaannya, omset itu omset pertama hasil closing atau omset repeat? Omset yang pertama itu biasanya yang paling susah. Jadi proses konversinya di situ. Kalau repeat itu gampang, order taker aja. Jelas kompensasinya beda dong. Ini pelanggan baru atau pelanggan lama? Database-nya dari mana? Terkadang perusahaan yang cariin database. Atau mungkin pelanggan lamanya perusahaan. Ini mah nggak usah cari sales. Ya. Terus sales-nya jadi order taker doang atau bisa melakukan pengembangan omset. Kalau cuma order taker, saya pakai telemarketing atau CS. Ya, bukan sales. Terus kalau sales ada yang mendapatkan new leads, tidak perlu melakukan closing, dan ada sales yang melakukan closing tanpa mendapatkan new leads, nanti hitungannya seperti apa? Ya, kan apakah yang dapat new leads ini nggak dapat komisi? Kalau misalnya berdasarkan omset. Ya, apalagi nanti lebih parah, dapat new leads enggak, juga nggak dapat omset, karena kerja dia cuma nurture, yang jaga interaksi dengan calon pelanggan gitu, atau menjaga interaksi dengan pelanggan existing, tapi dia nggak bertransaksi. Ya jelas nanti nggak kelihatan omsetnya, padahal dia kerja. So, bagaimana cara bikin kompensasi yang fair? Itu ada hasilnya, jenis hasil yang kita harapkan ya. Jadi new leads di Tofu, itu minimal dia kerja, tapi nilainya kecil, karena seringkali nggak convert kok, yang convert minor. Terus ada new leads di Bofu, bottom of funnel. Ini biasa dari database, dan dia sudah punya pengaruh atas prospek itu. Jadi sudah cukup kalau mau menuju closing. Ya, terus closing yang first sale itu sendiri. Jadi omsetnya kecil, sifatnya labil, belum tentu repeat. Dan repeat, kalau repeat ini lihat lagi apakah kita memang sifatnya butuh sales development atau cuma order taking. Orangnya beda. Nah, itu supaya kita punya kompensasi yang fair untuk semua. Oke, jadi hari ini dari yang saya jelaskan, waktunya juga udah jam 4.50. Kita sudah bahas bagaimana produktif walaupun WFH, bagaimana dapatkan lebih banyak leads, meminimalkan kecurangan, tipe sales untuk berbagai keperluan, dan merancang kompensasi yang sales. Jadi solusinya kurang lebih adalah dengan CRM maupun mobile CRM, kemudian kita mendigitalkan proses, kita lakukan audit sales, kemudian kita lakukan rekrutmen dengan lebih detail untuk tipe salesnya, dan kita lakukan revisi atas skema kompensasi dengan sales. Nah, jadi kalau kita bicara transformasi digital, WFH ini makin memperlebar jurang antara perusahaan yang sudah siap dengan belum. Kalau pengusaha cuma pakai WhatsApp dan Zoom, itu bukan transformasi digital. Itu cuma pakai teknologi untuk berkomunikasi. Kalau digital paling tidak bagaimana proses-proses di pemasaran penjualan kita ubah jadi lebih digital, operasional gimana, pembelian gimana, dan seterusnya. Ya, jadi kalau Lead Squad ini promosi sebentar, ya, di pemasaran penjualan sudah include, operasional sebagian include, pembelian bisa, jadi hubungan ke supplier itu bisa, hubungan ke pelanggan, ke karyawan bisa, dan juga bisa dipakai untuk penagihan. Oke, kalau cerita CRM, banyak yang nanti ragu-ragu, wah bisa pakai atau enggak. Ini saya ngomong yang jelek semua. Dan ini semua dari lembaga riset yang independen. Jadi hanya kurang dari 40% pengguna CRM yang bisa benar-benar make. Ya, ini cukup parah ini. Dan 22% disebabkan oleh unsur manusia.
49% gagal. Ya, 83% menjelaskan bahwa tantangan terbesarnya ada di manusia. Yang make bener ya salesnya itu kurang dari 37%. 25-60% itu tidak mencapai harapan. Jadi bukan rugi, sekedar tidak mencapai harapan. Fitur-fitur cukup banyak, dan 43% menggunakan kurang dari setengah fitur yang ada. Hanya sekitar 50% yang kepake. Ya, mentok di 50%. 72% dari pengguna berharap fiturnya dikurangi nggak apa-apa, asal lebih gampang dipakai. Dan 51% dari pengguna CRM ini membutuhkan data yang sinkron, tersentral dan tersinkron. Oke, jadi kalau statistik, kenapa perusahaan, pengusaha ini perlu pasang CRM? Dengan kondisi jelek yang tadi, ROI-nya masih 8,71 kali. Jadi kalau setiap dolar yang diinvestasikan, kembalinya 8,7. Dan minimal pasti meningkatkan omset, setidaknya 29% rata-rata, produktivitas naik 34%, dan akurasinya naik 40%. Untuk salesman, CRM membantu meningkatkan prestasi 41%. Dan CRM dikenal meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Setidaknya 27%. Karena memang CRM kan Customer Relationship Management. Kuncinya di relationship. Memang tugasnya itu, sehingga ya pasti ada peningkatan. Ya, dan funnel ini seringkali bocor, 79% dari leads itu tidak terkonversi, seringkali bahkan hilang di tengah-tengah. Nah, itu sebabnya butuh CRM. Dapetin leads-nya susah, jangan sampai belum dikonvert sudah hilang duluan. Oke, jadi kalau mau investasi, gampang lah. CRM itu nggak mahal. Dapetin 1-2 pelanggan, harusnya sudah kembali modal. Kan customer lifetime value itu pasti di atas investasi. Nah, jadi kalau bicara ROI, itu 8,71 kali, ini sudah yang jelek. Mau dibikin lebih jelek lagi, anggap aja gagal 80%, masih untung 1,74 kali. Jadi kalau pasti 1, nggak untung, nggak rugi. Di bawah 1 rugi, kalau di atas 1 sudah untung. Jadi kalau invest CRM, itu potensi untung sangat besar, nggak ada risikonya. Oke, jadi materi saya sudah selesai, saya bantu. Ini titipan dari panitia, event berikutnya 2 minggu mendatang. Ada ini strategi Weiji ya, dibawakan oleh Suhu Erwintan, Suhu Feng Shui. Ya, tanggal 25 Juli, 2 minggu dari sekarang, jam yang sama. Oke, nanti untuk teman-teman, kalau mau konsultasi lebih lanjut, itu ada sales management coaching, dan nanti kalau mau demo juga bisa komunikasi ke saya. Oke, jadi sekian dari saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya-jawab. Ya, jadi dengan strategi yang tepat, mudah-mudahan new normal ini jadi era baru kejayaan bisnis Anda. Silakan kalau mau demo, dan ini saya sediakan juga kelas untuk merancang perjalanan pelanggan, mau email, alamat email saya di sana, ya, nanti bisa dihubungin langsung atau lewat panitia. Oke, saya kembalikan ke moderator, Pak Hadi, silakan. Benar sekali, saya bukan dari bidang sales, Pak, saya dari pendidikan. Tapi sebenarnya ada satu hal yang sama di sini, Pak, yaitu bagaimana cari pelanggan, Pak. Itu yang saya suka sekali dan saya belajar banyak di sini. Dan tadi mengenai mobile CRM, Customer Relationship Management, itu ada yang tanya, Pak, wah ini mahal apa enggak ya ini? Nah, kemudian enggak sales saya untuk diginikan, karena kan biasa kerja ya, pokoknya kerja ditulis di tangan, kemudian WhatsApp itu aja nggak pernah terekam. Lah kemudian sekarang mereka bekerja dengan sistem. Karena saya memang tahu, Pak, saya pernah lihat satu sistem seperti ini.
milik teman saya juga sampai tahu orangnya ada di mana, berapa lama, seperti yang Bapak Evans katakan tadi. Lah, sekarang saya yakin dengan adanya CRM ini pasti akan meningkatkan produktivitas. Jadi Pak Evans ini bisa membuatkan gitu Pak ya, bisa ndandaki di Pak Evans berarti ini. Oh iya iya. Nah ini, jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu yang punya usaha. Kemudian sekarang ini masih ya manual-manual gitu, bisalah mulai diubah sedikit demi sedikit. Memang akan ada staf yang akan sulit ya Pak Evans ya, tetapi saya yakin lah bahwa mereka juga harus berkembang. Nah ini ada pertanyaan Pak Evans dari Bu Kartika. Bu Kartika tanya, di masa sekarang ini tepat apa enggak ya kalau misalnya kita ngerekrut sales lagi, dan kalau misalnya kita rekrut itu sebaiknya yang bagaimana? Oke. Kalau untuk masa sekarang kan seharusnya perusahaan makin butuh omset ya. Jadi kalau butuh omset, seharusnya butuh ada yang mencarikan omset. Pilihannya dua, mau pakai manusia atau pakai teknologi. Jadi pertanyaan ini nggak bisa langsung dijawab secara definitif, karena tergantung bisnisnya dulu. Apakah bisa begitu saja diubah pakai teknologi, atau memang masih tetap butuh manusia? Kalau memang butuh manusia, ya berarti harus rekrut sales. Cuma salesnya harus lebih diawasi. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau nanti butuh teknologi, ya kita pakai teknologi. Kalau memang perlu ada penyesuaian proses, nah itu tadi customer journey. Jadi kita benahin, direvisi supaya misalnya lebih bisa digunakan di teknologi. Nah, karena memang banyak hari ini para pengusaha itu berharap untuk kalau bisa merekrutnya seminimal mungkin. Betul. Tapi sebenarnya saya melihat Pak, kalau dengan menggunakan CRM ini kan investasi sebenarnya untuk jangka yang akan lama. Dan memang sih sekarang ini kita bisa mendapatkan lebih banyak customer relation, itu yang lebih penting. Kenapa? Nanti pada saat semuanya sudah terbuka, sudah normal, sudah kembali lebih baik, itu kita akan bisa boosting banyak Pak. Betul. Nah, kemudian ini ada pertanyaan Pak juga. Ini kalau yang kelima itu ya, jadi tentang kompensasi yang fair. Itu sales itu bagaimana sih enaknya kalau ngasih komisi? Layaknya berapa sih kalau dia menghasilkan new leads? Kemudian kalau misalnya dia yang maintenance atau nurture yang lama-lama gitu, yang layak bagaimana gitu supaya semuanya merasa adil, fair gitu, nggak cuma antara satu orang tapi juga antar bagian gitu Pak. Ya. Oke, jadi sebelumnya saya jawab dulu mengenai investasi. CRM ini kalau secara angka berapa, saya nggak bisa sebut juga, tapi kurang lebih seperti ini. Kita ngelihatnya bukan harga software, kita bayangkan ini kita rekrut orang yang betul-betul bayarnya cuma 12 bulan dalam setahun, nggak ada THR. Nah, bayar ini nggak terlalu mahal, jadi kira-kira ya siapin UMR aja sudah bisa cover manfaat yang cukup besar gitu. Saya kasih analogi seperti ini. Jadi kalau saya tawarkan, ada seseorang bersedia jadi asisten manajer untuk sales, dia yang pegang data komplit, dia yang bisa ngatur sales mana ditugasi apa, gajinya nggak lebih dari UMR, nggak minta komisi, nggak ada THR. Pasti setia, nggak akan demo, nggak ada naik gaji. Nah, berminat nggak? Lebih seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan yang tadi mengenai kompensasi. Untuk new leads, kalau dibandingkan dengan closing, kita masih tahu new leads itu sebagian besar tidak langsung jadi omset. Nah, jadi cukup banyak leads yang hilang. Kita mau tahu dulu konversinya ini berapa persen rata-rata. Misal kalau kita dapat 100 leads, yang transaksi berapa nanti ujungnya? Kalau 10 misal, berarti kan itu tingkat konversi 10%. Jadi harga tiap leads itu biasanya nggak mahal. Ini hanya menunjukkan hasil kerja. Kita memberi penghargaan cukup tinggi di closing.
Nah, cuma perbandingannya sekali lagi nggak bisa saya sebutkan karena setiap bisnis pasti beda. Kita mau tahu nanti konversinya kira-kira berapa, terus itu marginnya berapa, dan seterusnya. Tapi saran dari saya, kita siapkan dulu satu angka persentase dari omset yang memang bisa diberikan untuk komisi dari para sales, berbagai fungsinya sales. Jadi mulai dapatkan new leads, nurture, closing, sampai development. Kalau petunjuk lagi, saya bisa tunjukkan dari dunia asuransi. Di asuransi kalau leads nggak dibayar, karena agen kan nggak dibayar. Tapi terlihat ketika agen mendapatkan closing, komisinya paling besar. Nah, itu langsung bagi-bagi agen sama atas-atasnya, kan, leader-leadernya sampai director. Ada pembagian skema tertentu. Perusahaan asuransinya seringkali nggak untung malah. Dihabisin semua untuk mereka. Nanti di tahun kedua, ketiga, baru agennya dapatnya sedikit, karena sudah hampir pasti continue, hampir pasti renew. Itu saatnya perusahaan ambil untung. Itu kalau di dunia asuransi. Nah, makanya setiap bisnis beda-beda. Kita nanti akan perlu diskusi jualannya gimana, kemungkinan repeat-nya gimana. Karena kita kalau nggak tahu kemungkinan repeat-nya gimana juga susah nanti. Oke. Tadi Pak Evan, saya tertarik dengan yang CRM Pak Evan ceritakan tadi. Pak Evan tadi berbicara dengan data bahwa hanya berapa persen dari fitur yang digunakan. Lah, apakah memang fiturnya itu bisa adjustable gitu Pak? Bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan? Iya, bisa. Jadi ada misalnya paket yang simple, ya bayarnya lebih murah, fiturnya lebih sedikit. Kalau mau yang lebih hebat, ya lebih mahal. Cuma biasanya CRM ini bisa diakali. Cukup 1-2 user yang punya fitur hebat, sisanya basic aja. Ya, karena itu sebagian besar nggak pakai. Ya. Kalau misalnya mau lihat itu demo-demonya langsung ketemu Pak Evan atau bagaimana Pak? Online. Jadi itu di slide saya tadi sudah saya tunjukkan alamat untuk online, untuk mengajukan demo. Bisa diulangi lagi Pak? Saya langsung ini tulis di kolom komentar ya. Oke, di chat. Di chatnya sebentar. Ke everyone. Nah, tinggal klik di situ, isi view page code demo. Nah, di situ nanti tinggal isi data, saya bisa aturkan untuk demo. Ini untuk siapa saja, di mana saja bisa. Oke. Ini berarti meetingnya juga virtual ini ya? Virtual. Jadi sekarang sudah diterima. Saya nggak lama yang lalu baru melakukan demo untuk sebuah bank besar. Ya, jadi demonya dengan headquarter Jakarta. Kalau bukan masa begini, saya pasti diminta ke Jakarta. Untung sudah begini enak, tinggal Zoom aja. Ya, saya rasa dengan adanya webinar ataupun online semacam ini sebenarnya cutting cost-nya banyak, Pak, dan juga waktu, terutama untuk bepergiannya, dan juga kita lebih bisa menjangkau lebih banyak orang. Betul sih, memang ada sedikit ya kurang lebihnya lah, ya, karena memang kalau pada saat ini memang daya beli memang rendah. Tetapi dengan suasana yang sulit ini kita tetap bisa majulah berpikir bagaimana ke depannya dengan semuanya sudah otomatisasi gitu. Ya, itu gunanya kita kumpul-kumpul dengan orang yang positif supaya kita tidak terjerumus dalam pikiran-pikiran negatif, kita selalu bisa saling menyemangati. Ya. Ini kalau waktunya bagaimana untuk hostnya ini, Pak Lianto? Kita sudah lewat dari pukul 5. Saya rasa pertanyaan tadi lebih banyak ke bagaimana sih kita bisa membuat CRM sih, dan itu sudah dijawab. Saya langsung 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup ya Pak ya. Ya. Oke, ada pertanyaan. Wah, ini banyak. Saat implementasi CRM, kapan suatu perusahaan menentukan memilih salah satu tipe CRM? Operation, Analytical, Collaborative,
parameter yang membuat perusahaan ini cocok menggunakan tipe salah satu CRM agar strategi penjualannya membaik. Oke, ini kelihatannya dari orang yang sudah pengalaman untuk pakai CRM. Ya. Jadi CRM itu memang sudah ada fungsi-fungsi seperti tadi, mau collaborative, operational, analytical. Kita pilih aja, jadi kita lihat, karena sejauh ini yang saya tahu di pasaran, nggak pernah CRM memposisikan diri ke salah satu di sana. Jadi dia nggak memposisikan sebagai collaborative CRM maupun operational CRM maupun analytical CRM. Mereka biasa menonjolkan bahwa mereka punya fungsi-fungsi itu sesuai dengan kekuatan masing-masing. Ada yang mungkin kuat di collaborative, ada yang kuat di analytical, dan ada yang kuat di operational. Soalnya CRM ini kan kita nggak bisa pilih merek yang berbeda-beda. Operationnya kita pakai merek A, kemudian analyticalnya pakai merek B. Bisa sih bisa, tapi sangat merepotkan. Mereka bisa aja nanti pakai API, bisa terhubung satu sama lain, setor data. Cuma pertanyaannya apakah worth it untuk nanti harus siapin developer sendiri melakukan ini. Jadi mungkin monggo aja kita lihat apakah fiturnya sudah sesuai dengan yang kita mau. Kita akan lebih suka kalau fitur-fitur tadi bisa di-customize. Jadi contoh, kalau analytical kita bisa dapatkan report yang customize. Ya, kalau operation sih sesuai fiturnya gimana, collaborative juga nanti sesuai dari feature. Nanti silakan diteliti aja. Bagaimana Pak Lianto, apakah sudah cukup? Saya rasa pertanyaan sudah terjawab semua ini Pak Evan, dan saya senang sekali bahwa ya kita bisa ngomong-ngomong seperti ini dan juga teratur ya. Jadi kalau teratur itu nanti jadi branding tersendiri lah untuk CD dan juga untuk CD ini ya. Kalau di sini kan penyelenggaranya CD saya tahu. Jadi baguslah bisa saling mengenal juga. Untuk berikutnya saya juga berusaha untuk memperkenalkan juga CD ini Pak. Jadi kita bisa lebih bersahabat dengan satu sama lain dengan bingkai toleransi. Ya, saya rasa saya kembalikan ke Pak Lianto. Mungkin bisa diulangi lagi juga untuk acara 2 minggu ke depan apa gitu ya. Dan saya senang sekali bisa ketemu lagi dengan Ko Evans ya. Sudah cukup lama. Ya, sudah setengah tahun ini sejak WFH dan juga PSBB. Terima kasih banyak Pak Evans dan selamat sore untuk semuanya. Terima kasih semua. Ya, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Evans Winata atas materi yang sudah disampaikan, juga kepada Bapak Hadi yang sudah menjadi moderator pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga wawasan yang luar biasa tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua di saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya, selanjutnya saya ingin menginfokan lagi kepada para hadirin yang ada di sini, karena masih ada acara penutupan, jadi para hadirin dimohon untuk belum meninggalkan e-talk show sore ini. Selanjutnya ada penyerahan souvenir secara virtual kepada Bapak Evans dan Mbak Hadi dari Hamaya. Silakan, saya persilakan. Selamat sore, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Evan sebagai narasumber hari ini yang juga sebagai anggota Dewan Pakar dari CD Surabaya. Juga terima kasih kepada Bapak Hadi Sutriswinarlin. Ya, Pak Hadi ini adalah Wakil Sekretaris dari Perkumpulan Hidalka Surabaya, juga dosen yang kita kenali ya. Oke, ini adalah bingkisan dari kami sebagai ucapan terima kasih, dan saya berharap kita 5 komunitas ke depan bisa mengadakan lagi. Jadi 2 minggu lagi untuk para audiens kita akan mengadakan webinar lagi dengan tema which is hidden technique
Untuk itu silakan hadir untuk para audien. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ong. Kemudian Ong. sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini, marilah saya minta tolong kepada hadirin untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Bagi para hadirin yang berada di Zoom bisa mengaktifkan videonya. Dan selagi menunggu video para hadirin diaktifkan, saya ingin memberikan sedikit pengumuman bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 atau 2 minggu lagi masih akan ada e-talk show dengan tema WC Strategi di New Normal Business. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mendapatkan info lebih lanjut, bisa langsung melihat di IG atau YouTube di Young Buddhist Association. Ya, selanjutnya mari kita bersama-sama mengambil foto. Kepada host, saya persilakan. Para hadirin, saya minta tolong untuk senyum. Ya, demikian tadi talk show yang telah kita laksanakan bersama-sama sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Evans dan Bapak Hadi, serta seluruh hadirin yang sudah mengikuti acara e-talk show hari ini, dari awal hingga akhir. Saya Lianto Sim, mewakili para panitia mengucapkan terima kasih banyak, dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Evans. Ya, terima kasih.